Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, izinkan saya, Hamiatul Alia Nurhak, bersama dua rekan saya, Lestari Mauludima dan Muhammad Irfani, untuk menjelaskan review jurnal. Review jurnal tersendiri ini berjudul The Impact of Sharia Supervisory Board and Sharia Audit Committee on Corporate Social Responsibility Adoption at Islamic Banks in Bangladesh, atau bisa kita artikan sebagai dampak Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit Syariah terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di Bank Islam yang ada di Bangladesh. Di mana penulis dari jurnal ini adalah Anwarul Islam, Muhammad Syamsus, Tahidur Rahman, dan Ariful. Untuk tahun terbitnya sendiri itu di tahun 2021. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke review jurnalnya yang akan dimulai dari latar belakang dan masalah riset dan akan dijelaskan oleh Muhammad Irfani. Kepadanya dipersilahkan. Untuk masalah riset dalam jurnal tersebut, dikarenakan sektor jasa dan manufaktur di Bangladesh merupakan kontributor besar bagi pertumbuhan ekonomi negaranya, lulus dari status LDC atau Least Developed Countries adalah tanda bahwa pendapatan nasional bruto per kapita suatu negara, aset manusia, dan ketahanan guncangan ekonomi dan lingkungan hidup cukup kuat untuk memungkinkan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan bank syariah yang cepat dan stabil dalam sistem keuangan dunia selama beberapa dekade terakhir menunjukkan kekuatan yang melekat pada perbankan syariah sebagai alternatif yang menantang untuk sistem keuangan kapitalistik berbasis bunga. Industri keuangan syariah telah berkembang pesat selama dekade terakhir, tumbuh 10 hingga 12% per tahun. Dan seiring dengan pesatnya ekspansi global perbankan syariah, Bangladesh telah mengalami pertumbuhan fenomenal dalam perbankan syariah mengikuti permintaan publik yang kuat untuk sistem tersebut. Sejak didirikan pada tahun 1983, industri perbankan syariah Islam telah mencatat kinerja yang kuat dan industri sekarang menyumbang lebih dari 20% pangsa pasar dari seluruh industri perbankan di Bangladesh. Namun, literatur akademis sangat langka dalam menentukan apa yang mungkin mempengaruhi adopsi CSR di Islam tingkat perbankan cabang. Nah, CSR itu sendiri adalah Corporate Social Responsibility, yang merupakan salah satu bentuk kepatuhan yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Adanya tanggung jawab sosial perubahan ini dapat memberikan sebuah perubahan positif di dalam kehidupan masyarakat atau komunitas. Karena pelanggan muslim meningkat dari hari ke hari dan permintaan mereka untuk pelayanan perbankan syariah juga melonjak, pada saat yang sama penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi CSR cabang di bank syariah. Dan karena SBB dan SHC telah menjadi bagian tak terpisahkan dari bank syariah, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh SSB dan SHC terhadap adopsi CSR di cabang bank syariah di Bangladesh. Mungkin itu untuk masalah riset dalam jurnal tersebut. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu Dewan Pengawas Syariah dan Adopsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Prinsip syariah adalah dasar untuk praktik keuangan Islam melalui ketaatan pada prinsip, ketentuan, dan prinsip yang dianut oleh syariah. Menurut Rafari dan Farid pada tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah adalah alat tata kelola perusahaan internal yang melalui aktivitas perbankan syariah dipantau berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Lalu menurut Molla dan Zaman pada tahun 2015, Dewan Pengawas Syariah memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam sistem perbankan syariah. Anggota DPS memiliki pengaruh kritis terhadap operasional perbankan syariah dengan menunjuk auditor di tingkat perbankan cabang, sehingga dapat diasumsikan bahwa mendapat dukungan yang diperlukan dan memadai dari DPS akan merangsang adopsi CSR di tingkat perbankan cabang syariah. Sehingga hipotesis satu yang dapat diambil yaitu dukungan Dewan Pengawas Syariah akan mempengaruhi penerapan Corporate Social Responsibility di cabang-cabang bank syariah. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang kedua yaitu Komite Audit Syariah dan Adopsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Menurut Fuad,
2019, Komite Audit Syariah yang kuat dan efektif merupakan persyaratan bagi sistem perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan syariah, pengungkapan CSR yang memadai, dan mempromosikan akuntabilitas dan transparansi kegiatan perbankan syariah. Lalu tujuan utama komite audit adalah untuk memberikan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, proses audit, sistem pengendalian internal bank, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Nah, untuk fungsi audit internal yang efektif juga akan memberikan jaminan independen kepada Dewan Direksi dan manajemen senior atas kualitas dan efektivitas pengendalian internal bank, manajemen risiko dan sistem serta proses tata kelola sehingga membantu Dewan dan manajemen senior melindungi organisasi dan reputasinya. Nah, oleh karena itu dapat kita asumsikan bahwa keberadaan SAC yang efektif dan kuat dapat mempengaruhi adopsi CSR di level branch banking. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya, keberadaan komite audit syariah yang efektif dan kuat dapat mempengaruhi adopsi SAC, dan SAC yang efektif dan kuat juga dapat mempengaruhi adopsi CSR di level branch banking. Maka hipotesis 2 yang diambil yaitu kehadiran komite audit syariah yang kuat dan efektif akan mempengaruhi adopsi corporate social responsibility di cabang-cabang bank syariah. Selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian ini, peneliti menggunakan convenience sampling. Artinya ini adalah bahwa metode yang diadopsi oleh peneliti, ini mereka mengumpulkan data riset pasar dari kumpulan responden yang tersedia. Dan mendapatkan hasil sampling yaitu 160 cabang bank syariah yang ada di Bangladesh. Kemudian menggunakan 320 kuesioner survei. Nah, para peneliti ini merasa bahwa manajer dan manajer kedua ini dalam bank syariah akan memiliki pengetahuan yang cukup tentang indikator yang dapat mempengaruhi adopsi CSR di cabang bank syariah. Sehingga peneliti memutuskan bahwa kuesioner survei tadi diberikan kepada manajer dan manajer kedua. Nah, hasilnya ini tingkat responden surveinya ini sebesar 97% atau sebanyak 309 tanggapan yang sudah diterima dari 320 kuesioner survei yang disebarkan. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan kuesioner skala Likert, di mana skala penelitian ini digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Artinya responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Untuk mengukur 3 indikatornya ini apakah reliabilitas atau tidak, nah menggunakan menghasilkan hasil yaitu Alpha-Kornbach yang ini menjelaskan seberapa dekat keterkaitan satu set item sebagai sebuah kelompok. Artinya ini menunjukkan bahwa seberapa pengaruh antara 3 indikator tersebut saling mempengaruhi sebagai sebuah kelompok. Nah, nilai Alpha-Kornbach ini 0,7 atau lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa adanya konsistensi internal yang dapat diterima. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan, ini mendapatkan hasil bahwa dari semua variabel penelitian ini ditemukan reliable atau teruji karena nilai alfanya itu setelah didapat dari setiap variabel ini lebih dari 0,7. Dari metodologi penelitian yang sudah dilakukan, maka mendapatkan beberapa hasil penelitian atau temuan riset dalam penelitian ini. Pertama, saat dilakukan korelasi antara variabel terkait. Nah, hasil evaluasi korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara niat CSR dan determinan ini memuaskan. Sebagaimana dijelaskan di tabel yang sudah ada di atas. Kemudian korelasi tertingginya ini ditemukan antara adopsi CSR di cabang bank syariah dan dukungan dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Kemudian dilihat juga bahwa terdapat korelasi yang signifikan dan cukup besar antara kehadiran dari Komite Audit Syariah dan adopsi dari CSR di cabang bank syariah.
Yang kedua adalah saat melakukan analisis regresi, di mana analisis regresi ini adalah teknik analisis data yang mengkaji hubungan antar variabel. Nah, teknik ini memungkinkan peneliti survei ini untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara variabel yang berbeda dapat saling tarik-menarik. Nah, dalam penelitian ini, analisis regresi diterapkan untuk mengukur dampak dari 4 variabel prediktif pada niat dari CSR. Nah, dari hasil analisis regresi ini, dia menunjukkan bahwa antara dua variabel independen ini, yaitu DPS dan Komite Audit Syariah, bahwa dukungan dari DPS ini ternyata berpengaruh positif terhadap adopsi CSR di cabang bank syariah, dan ini artinya bahwa hipotesis satu ini didukung karena DPS dapat membentuk tindakan dan aktivitas tanggung jawab sosial bank syariahnya. Maka dukungan yang cukup dari DPS ini akan membantu cabang bank syariah untuk mengadopsi dan melaksanakan kegiatan CSR untuk menciptakan citra positif pada calon nasabah. Selain itu juga, pada tabel ini menegaskan bahwa hipotesis 2 yang tadi dijelaskan itu diterima dan menunjukkan bahwa adanya komite audit syariah yang efektif secara signifikan, dia akan mempengaruhi adopsi CSR di cabang bank syariah. Maka dalam penelitian ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa adopsi CSR di bank syariah ternyata belum diteliti dengan baik di negara-negara muslim berkembang seperti Bangladesh. Padahal cabang-cabang di berbagai bank komersial ini telah beroperasi dan bekerja untuk memberikan layanan perbankan syariah berbasis syariah kepada nasabahnya. Dari temuan riset yang sudah didapatkan, dapat kita ambil bahwa ternyata strategi penerapan CSR sebagai strategi organisasi dapat bermanfaat bagi bank syariah untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari pelanggan muslim yang menjadi sasarannya. Kemudian prinsip inti dari perbankan syariah sendiri itu tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan, namun juga berkontribusi kepada masyarakat dalam bentuk penawaran kegiatan CSR ini. Nah, dari penelitian ini yang menguji apakah Dewan Pengawas Syariah dan keberadaan Komite Audit Syariah ini memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap adopsi CSR di cabang bank syariah, mendapatkan hasil yang positif. Oleh karena itu, dari penelitian ini dapat dirasakan bahwa ternyata kegiatan operasional cabang bank syariah itu harus mendapatkan dukungan yang tepat waktu dan memadai dari Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengelola Perbankan Syariah, harus memastikan adanya komite audit syariah yang kuat dan efektif yang berperan penting dalam strategi Corporate Social Responsibility atau CSR. Sekian review jurnal yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.